Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Mempelajari ilmu tajwid itu merupakan hal yang penting agar bacaan Quran kita baik. Dalam membaca Al-Quran, kita wajib membacanya dengan bacaan yang terbaik yang mampu kita laksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Bacaan yang baik dalam membaca Al-Quran ialah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan Al-Quran dan membacanya secara bertajwid kepada para sahabat. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang ilmu tajwid dasar. Untuk pelajaran pertama adalah hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin terbagi dalam 5 hal. 1. Idhar. 2. Idgham bigunah. 3. Idgham bila gunah. 4. Iklab. Dan 5. Ikhfa. Adapun yang membedakan dari kelima hal tersebut adalah huruf setelah nun mati atau tanwin. Contoh, idhar hurufnya adalah alif atau hamyah, ha, kho, ha, ain, ghin. Sedangkan idgham bigunah adalah ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunah hurufnya adalah lam dan ro. Sedangkan iklab hanya huruf ba. Sedangkan ikhfa adalah ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qof, kaf. Nah, alangkah lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah idhar. Idhar yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Alif atau hamyah, ha, kho, ha, ain, ghin. Keenam dari huruf ini disebut juga dengan huruf kholqi. Adapun cara membacanya adalah dengan jelas tanpa berdengung. Contoh. Nah, agar lebih jelasnya lagi, yuk kita mulai, diulang kembali, dan perhatikan pada huruf yang berwarna. Nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas tanpa berdengung. Kita mulai kembali. Rasulun aminun watan haituna min khairin man amila afuwan ghafuron qaumin hadin. Bagus. Nah, anak-anakku, untuk tanda-tandanya mengapa itu disebut idhar, kata rasulun aminun karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf alif. Sedangkan pada kata watan haituna ada huruf nun mati bertemu dengan ha. Pada kata min khairin ada nun mati bertemu dengan huruf kho. Pada kata man amila ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian afuwan ghafuron disebut idhar karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ghin. Kemudian pada kata qaumin hadin ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf ha.
Selanjutnya, hukum nun mati atau tanwin yang kedua adalah idgham bingunah. Idgham bingunah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Kita ulang. Idgham bingunah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, atau waw. Adapun cara membacanya adalah dengan meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf di atas seraya berdengung. Dan berdengung tidak boleh lebih dari 2 harokat atau ketukan. Mari kita contoh bersama-sama. Perhatikan pada huruf yang berwarna. Huruf pertama atau kalimat pertama, hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Dibaca dengung 2 harokat. Kalimat yang kedua, fahisyatan wa maqtan. Kita ulang. Fahisyatan wa maqtan. Ya. Dibaca dengung 2 harokat. Kemudian kalimat yang ketiga, wa may ya'mal. Diulang. Wa may ya'mal. Ditekan dan dengung 2 harokat. Pada kalimat yang keempat, wa mam ma'ahu. Sekali lagi, wa mam ma'ahu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ulang kembali lagi. Ingat, idgham bingunah kata kuncinya adalah meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf di depannya seraya ditekan 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hittatun naghfir lakum. Kalimat kedua, fahisyatan wa maqtan. Kita ulang. Fahisyatan wa maqtan. Bagus. Kemudian kalimat ketiga, wa may ya'mal. Hukum nun ditekan 2 harokat, dileburkan ke dalam huruf ya. Kita ulang sekali lagi, wa may ya'mal. Ya. Kemudian huruf atau kalimat berikutnya, wa mam ma'ahu. Nun mati dileburkan ke dalam huruf mim dan ditekan dengung 2 harokat. Kita ulang sekali lagi, wa mam ma'ahu. Kemudian untuk hukum nun mati atau tanwin yang ketiga adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Saya ulang. Idgham bila gunah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Adapun cara membacanya adalah dengan meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf di atas tanpa berdengung. Dengan cara meleburkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf di atas tanpa berdengung. Baik, langsung kita berlatih. Pada kalimat yang pertama, perhatikan pada huruf yang berwarna. Hudal lil muttaqina. Hudal lil muttaqina.
Kalimat yang kedua, milladunka. Ulang, milladunka. Lanjut untuk kalimat yang ketiga, ghafurur rahimun. Kita ulang, ghafurur rahimun. Lanjut pada kalimat yang keempat, mirrabbikum. Diulang, mirrabbikum. Baiklah, agar lebih jelas kita akan ulang kembali. Dan ingat, kata kunci untuk idgham bila gunah adalah meleburkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf depannya, yaitu lam dan ro, dengan tanpa berdengung. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hudal lil muttaqina. Bagus. Kalimat kedua, milladunka. Bagus. Kita lanjut pada kalimat yang ketiga, ghafurur rahimun. Bagus. Pada huruf atau kalimat yang keempat, mirrabbikum. Ya. Selanjutnya untuk hukum nun mati atau tanwin yang keempat adalah iklab. Iklab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kita ulang. Iklab yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Adapun cara membacanya adalah dengan merapatkan kedua bibir disertai dengung sehingga suara nun mati atau tanwin berubah menjadi mem mati. Kita ulang. Cara membacanya adalah dengan merapatkan kedua bibir disertai dengung sehingga suara nun mati atau tanwin berubah menjadi mem mati. Dalam pendengung tidak lebih dari 2 harokat atau 2 ketukan. Baik, kita mulai berlatih. Perhatikan pada kalimat di bawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mim ba'du. Nun mati ketemu dengan huruf ba berubah menjadi mem mati. Kita ulang. Mim ba'du. Ya, bagus. Untuk berikutnya, kalimat berikutnya, perhatikan pada huruf yang berwarna. Syahidum baini wa bainakum. Saya ulang. Syahidum baini wa bainakum. Tanwin, dumah tanwin bertemu dengan ba berubah menjadi huruf mem mati. Pada kalimat bawahnya, sami'am basiron. Saya ulang. Sami'am basiron. Nah, sekarang kita akan masuk pada hukum nun mati atau tanwin yang kelima, yaitu ikhfa. Ikhfa yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut: ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, adapun cara membacanya adalah dengan didengungkan secara samar. Dalam berdengung tidak boleh lebih dari 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, ada perhatian. Ada 2 cara berdengung dalam bacaan ikhfa. Kita lihat pada kolom kecil. 1.
dengan merubah bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi ng. Contoh, kutubung qayyimah min kulli. 2. Dengan menyamarkan dan mendengungkan bunyi nun mati atau tanwin tanpa merubahnya menjadi bunyi ng. Contoh, min ju hubban jamma. Nah, baik, kita akan langsung pada latihan kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatin tajri. Ya, perhatikan pada kata yang diberi warna. Dibaca dengung 2 harokat, tetapi masih mempertahankan bunyi n-nya. Jannatin tajri. Bagus. Kita lanjut pada kalimat yang berikutnya. Ali yang kabiro. Nah, ini kita pakai huruf ng karena ketemu dengan huruf kaf. Yang dibaca ng ada 2, yaitu huruf kaf dan kof. Nah, ini masuk pada huruf kaf. Kita ulang sekali lagi. Ali yang kabiro. Bagus. Langsung pada kalimat yang ketiga. Fa'an syarna bihi. Kita ulang. Fa'an syarna bihi. Berikutnya pada kalimat yang bawah. Min tahtihal anharu. Diulang. Min tahtihal anharu. Ya. Lanjut pada kalimat berikutnya. Fantolaku. Lagi. Fantolaku. Ya, berikutnya pada kalimat selanjutnya. Saihatin sayyibatin. Ulang. Saihatin sayyibatin. Ya. Kita lanjutkan pada pembahasan kalimat pertama. Jannatin tajri. Tanda ikhfanya adalah ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf ta. Kalimat yang kedua, Ali yang kabiro. Tanda ikhfanya adalah fathah tanwin bertemu dengan huruf kaf. Pada kalimat ketiga, Fa'an syarna bihi. Tanda ikhfanya yaitu pada nun mati bertemu dengan huruf shin. Kemudian kalimat bawahnya min tahtihal anharu. Tanda ikhfanya adalah nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya. Berikutnya fantolaku. Tanda ikhfanya adalah nun mati bertemu dengan huruf to. Kemudian saihatin sayyibatin. Tanda ikhfanya adalah kasroh tanwin bertemu dengan huruf sa. Dan semuanya yang diberi warna itu salah satu tanda ikhfa, yaitu dibaca dengung secara samar dan dengungnya tidak boleh lebih dari 2 harokat. Nah, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya, mari kita mengulas kembali tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 5, yaitu 1. Idhar, 2. Idgham bi gunah, 3. Idgham bila gunah, 4.
iklab, dan 5 ikhfa. Adapun huruf-huruf yang menjadi tanda bacaan tersebut adalah idhar, adalah nun mati dan tanwin bertemu salah satu huruf alif atau hamzah, ha, ho, ha, ain, ghin. Sedangkan idgham bigunah adalah nun mati dan tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan wawu. Kemudian yang ketiga, idgham bila gunah, yaitu nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Yang keempat adalah iklab, yaitu nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kelima, ikhfa, nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut: ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qof, kaf. Nah, kemudian mari kita ada salah satu contoh. Contohnya untuk idhar, ingat yang kita perhatikan adalah yang diberi warna. Kalimat Rasulun aminun, tanda idharnya adalah dumah tanwin bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya jelas tanpa berdengung. Kemudian contoh dari idgham bigunah, wa mam ma'ahu, yaitu tanda idgham bigunahnya nun mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya melebur dan berdengung 2 harokat. Kemudian idgham bila gunah, milladungka, ya, yang diberi warna, tanda ikhfanya adalah huruf nun mati bertemu dengan huruf lam, dan cara membacanya melebur atau masuk ke dalam huruf lam tetapi tanpa berdengung. Kemudian yang keempat adalah iklab, nun mati dan tanwin bertemu dengan hanya huruf ba. Contohnya mim ba du. Nah, nun bertemu dengan huruf ba kemudian akan berubah menjadi huruf mim, ditekan 2 harokat. Yang kelima adalah ikhfa. Contohnya adalah ali yang kabiro, ya. Ini adalah tanda ikhfanya fathah tanwin bertemu dengan huruf kaf. Ingat, tidak semua dibaca ng kecuali dengan huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan hanya huruf kaf dan kof. Sedangkan untuk yang lain cara membacanya dengan mempertahankan bunyi n-nya. Ali yang kabiro kebetulan adalah huruf kaf, maka dibaca ng. Ya, mari kita lanjutkan pada pelajaran yang kedua. Baiklah anak-anakku, marilah kita lanjutkan untuk pelajaran yang berikutnya adalah hukum mem mati. Nah, hukum mem mati ada 3. 1. Idgham mutamasilen atau disebut juga idgham mimi. 2. Ikhfa syafawi. 3. Izhar syafawi. Nah, adapun huruf yang membedakan dari ketiga hal tersebut adalah ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, maka itu disebut dengan idgham mutamasilen. Kemudian mim mati bertemu dengan huruf ba disebut dengan ikhfa syafawi, dan selain mim dan ba disebut dengan idhar syafawi, yaitu alif,
ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Nah, alangkah lebih jelasnya lagi, yuk kita bahas satu persatu. Idgham mutamasilain atau idgham mimi, yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Adapun cara membacanya adalah dengan berdengung. Dalam berdengung tidak boleh lebih dari 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan untuk huruf yang diwarnai. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Mim mati bertemu dengan mim dibaca dengung 2 harokat. Disebut dengan idgham mutamasilain atau idgham mimi. Contoh yang kedua, in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Perhatikan pada huruf yang diwarnai. Mim mati bertemu dengan huruf mim, maka harus dibaca dengung 2 harokat. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, lahum maghfiratun. Lahum maghfiratun. Nah, huruf yang diwarnai adalah mim bertemu dengan huruf mim dan harus dibaca dengung 2 harokat. Ini disebut dengan idgham mutamasilain. Untuk selanjutnya, hukum mim mati yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Adapun cara membacanya adalah dengan samar-samar dan dengung. Cara membacanya adalah dengan samar-samar dan dengung. Dalam berdengung tidak boleh lebih dari 2 harokat atau 2 ketukan. Mari kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum bil akhirati. Wahum bil akhirati. Perhatikan untuk huruf yang diberi warna mim mati bertemu dengan ba dibaca dengung dengan samar. Wahum bil akhirati. Kemudian contoh kalimat yang kedua, wa ma hum bimu'minina. Wa ma hum bimu'minin. Perhatikan pula mim mati bertemu dengan huruf ba dibaca dengung 2 harokat. Contoh kalimat yang ketiga, bawahnya ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Mim mati bertemu ba dibaca dengung 2 harokat. Disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, hukum mim mati yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Hurufnya adalah alif atau hamyah, ta, sa, jim, ha, ho,
dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Adapun cara membacanya adalah dengan jelas tanpa berdengung. Adapun cara membacanya adalah dengan jelas tanpa dengung. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Contoh kalimat yang pertama. Alaihim toiron. Alaihim toiron. Mim mati ketemu dengan huruf to, mimnya tidak boleh dibaca dengung. Kemudian perhatikan pada kalimat kedua. Hum fihi. Hum fihi. Mim mati bertemu dengan huruf fa, tidak boleh dibaca dengung. Kemudian kalimat yang ketiga. Innahum kanu. Innahum kanu. Mim mati bertemu dengan huruf kaf, tidak boleh dibaca dengung karena ini adalah idhar syafawi. Nah, alangkah lebih jelasnya, yuk kita membaca sekali lagi. Contoh kalimat pertama. Alaihim toiron. Alaihim toiron. Hum fihi. Hum fihi. Kalimat ketiga. Innahum kanu. Innahum kanu. Nah, alangkah lebih jelasnya, yuk kita ikuti lagi tabel hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3, yaitu idgham mutamasilain atau disebut juga dengan idgham mimi. 2. Ikhfa syafawi. 3. Idhar syafawi. Adapun huruf-huruf yang membedakannya adalah idgham mutamasilain atau idgham mimi, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Contoh, lahum maghfiratun. Cara membacanya dibaca dengung 2 harokat. Lahum maghfiratun. Kemudian contoh atau hukum yang kedua adalah ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Contoh, ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Mim mati dibaca dengung 2 harokat. Nah, untuk yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, yaitu alif atau ain, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Cara membacanya tidak boleh dibaca dengung. Sekali lagi, mimnya tidak boleh dibaca dengung. Contoh, alaihim toiron. Alaihim toiron. To adalah salah satu dari huruf yang tidak boleh dibaca dengung. Demikian pembagian hukum mim mati. Untuk pelajaran selanjutnya adalah tentang mim dan nun yang bertasdid.
Mim dan nun yang bertasdid dalam ilmu tajwid disebut dengan gunnah. Mim dan nun yang bertasdid dalam ilmu tajwid disebut dengan gunnah musyaddadah. Nah, adapun cara membacanya adalah dibaca dengung 2 harokat. Contoh, al-jannatu, al-jannatu. Sedangkan huruf mimnya Muhammadun, Muhammadun. Saya ulang, bahwa mim dan nun yang bertasdid dalam ilmu tajwid disebut dengan gunnah musyaddadah, yaitu membacanya dengan ditekan atau berdengung 2 harokat. Contoh, al-jannatu, Muhammadun, dibaca dengung 2 harokat, nun maupun mimnya. Nah, untuk pelajaran sekedar pengetahuan, sebaiknya Anda tahu dalam tulisan yang paling bawah, lafal majroha dalam surat Hud ayat ke-41 tidak dibaca majroha, tetapi majreha. Inilah yang disebut bacaan imalah, yaitu menyondongkan fathah pada kasroh sehingga berbunyi e. Majroha dibaca majreha. Nah, sekedar pengetahuan. Kita akan kembali kepada gunnah. Gunnah yaitu setiap huruf mim atau nun yang bertasdid. Adapun cara membacanya adalah dengan berdengung. Adapun cara membacanya adalah dengan berdengung. Dalam berdengung tidak boleh lebih dari 2 atau 3 harokat atau ketukan. Dalam berdengung tidak boleh lebih dari 2 atau 3 harokat atau ketukan. Baiklah, kita akan melihat contoh. Untuk kalimat yang pertama, al-jannatu, nunnya ditekan dan dibaca dengung 2 harokat. Al-jannatu. Kalimat yang kedua, innakum, innakum. Kita lanjutkan pada kalimat yang ketiga, layum bazanna, layum bazanna. Untuk kalimat yang keempat, wa mimma rozaqnahum, wa mimma rozaqnahum. Kalimat yang selanjutnya, Muhammadun, Muhammadun. Kalimat selanjutnya, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut terdiri dari nun dan mim yang bertasdid dan harus dibaca dengung 2 harokat, karena ini adalah bacaan gunnah. Untuk pelajaran selanjutnya adalah mengenai hukum alif lam. Hukum alif lam ada 2, yaitu 1. Idhar qomariyah, 1. Idhar qomariyah. Adapun hurufnya adalah alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghin, fa, qof, kaf, mim, ha, wawu, ya.
Sedangkan yang kedua adalah idgham syamsiyah. Yang kedua, idgham syamsiyah. Hurufnya adalah ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, dho, lam, dan nun. Nah, apakah itu idhar qamariyah dan apa idgham syamsiyah? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hukum alif lam yang pertama adalah idhar qamariyah. Apakah itu idhar qamariyah? Idhar qamariyah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut. Alif atau hamzah, ba, jim, ha, ho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, ha, wawu, dan ya. Adapun cara membacanya adalah dengan menampakkan bunyi bacaan al secara jelas. Adapun cara membacanya adalah dengan menampakkan bunyi bacaan al secara jelas. Baiklah, kita akan lihat contoh kalimat di bawah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif, lam bertemu dengan huruf ha, maka alnya dibaca jelas. Contoh kalimat yang kedua. Inna a'toina kal kausar. Inna a'toina kal kausar. Alif lam pada kata al-kausar, kal kausar, alnya dibaca jelas karena bertemu dengan huruf kaf. Kita lihat pada kalimat yang ketiga. Wayamna'unal ma'una. Wayamna'unal ma'una. Pada kalimat wayamna'unal ma'una, alnya dibaca jelas karena bertemu dengan huruf mim. Al-ma'una. Kemudian pada kalimat yang keempat. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal, alnya dibaca jelas karena bertemu dengan huruf jim. Minal jinnati wan nas. Nah, alnya dibaca jelas itu adalah ciri dari idhar qamariyah. Sebagai kata kunci, idhar qamariyah kita sebut dengan al-qamariyah, supaya menampakkan huruf alnya dibaca jelas. Adapun hukum alif lam yang kedua adalah idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut. Ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun. Cara membacanya adalah dengan tidak menampakkan bunyi bacaan al, tetapi meleburkannya pada huruf setelah al. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirotol dibaca langsung, alnya tidak terbaca, tapi langsung pada huruf shod. Ihdinas sirotol mustaqim. Kemudian pada kalimat yang kedua, au amarobit taqwa. Au amarobit
bittaqwa. Bittaqwa, alnya tidak dibaca, tetapi langsung dileburkan pada huruf ta. Pada kalimat berikutnya, ila fihim rihlatasyita'i. Rihlatasyita'i, alif lamnya tidak terbaca, langsung dileburkan pada huruf shin. Kemudian pada kalimat berikutnya, perhatikan pada huruf yang diberi warna. Warruhu fiha. Warruhu, alif lamnya tidak terbaca, langsung dileburkan pada huruf ro. Warruhu fiha. Nah, dapat kita ketahui bahwa hukum alif lam yang alnya tidak terbaca yaitu disebut dengan idgham syamsiyah dan biasa disebut dengan asyamsiyah. Asyamsiyah, alnya tak terbaca. Demikian hukum bacaan alif lam. Kita akan melanjutkan pada pelajaran berikutnya, yaitu qalqalah. Qalqalah adalah memantulkan suara pada huruf yang bersukun. Adapun huruf qalqalah 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, qalqalah ada 2, yaitu 1 qalqalah sugro dan 2 qalqalah kubro. Apakah qalqalah sugro dan apa itu qalqalah kubro? Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Satu, qalqalah sugro. Qalqalah sugro yaitu apabila ada huruf qalqalah, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf yang bersukun asli dan terletak di tengah kata. Yaitu apabila ada huruf qalqalah ba, jim, dal, to, qaf yang bersukun asli dan terletak di tengah kata. Adapun cara membacanya adalah dengan memantulkan suara yang tidak begitu keras. Contoh, fal muhiroti subha. Saya ulang, fal muhiroti subha. Kata subha, ba-nya ada di tengah dan berharokat sukun asli, maka dipantulkan tidak begitu keras. Tidak subha, tapi secukupnya saja. Subha. Fal muhiroti subha. Baiklah, untuk contoh selanjutnya, wal adiyati dobha. Ba-nya dipantulkan secukupnya, tidak begitu keras pada kata dobha. Kemudian pada kalimat berikutnya, fal muriyati qodha. Fal muriyati qodha. Dal pada kata qodha dipantulkan tidak begitu keras karena dia ada di tengah kata, dan ini disebut dengan qalqalah sugro. Baiklah, mari kita ulangi contoh membaca qalqalah sugro pada kalimat pertama. Fal mughirati subha. Kalimat kedua, wal adiyati dobha. Pada kalimat ketiga, fal muriyati qodha. Demikian contoh dari qalqalah sugro. Silahkan diulang-ulang membacanya. Yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu apabila ada huruf qalqalah, yaitu ba, jim,
dal, to, kof yang mati karena diwakofkan di akhir bacaan atau ayat. Qalqalah kubro yaitu apabila ada huruf qalqalah ba, jim, dal, to, kof yang mati karena diwakofkan di akhir bacaan atau ayat. Adapun cara membacanya adalah dengan memantulkan suara begitu keras. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Ahad adalah dal huruf qalqalah kubro yang terletak di akhir ayat. Dipantulkan begitu keras. Kita ulang. Qul huwallahu ahad. Kemudian contoh yang berikutnya. Min syarri ma kholaq. Min syarri ma kholaq. Ma kholaq huruf qaf ada di akhir kata atau kalimat dan dia termasuk huruf qalqalah, dipantulkan begitu keras. Kemudian contoh selanjutnya adalah hammalatal hatab. Hammalatal hatab huruf ba yang ada di akhir ayat. Hammalatal hatab dibaca dan dipantulkan begitu keras karena dia termasuk qalqalah kubro. Nah, demikian tentang qalqalah. Silahkan untuk diulang-ulang membacanya. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan belajar bersama tentang mat atau bacaan panjang. Huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Adapun macam dari mat ada 10, yakni 1. Mat tobi'i. 2. Mat wajib muttasil. 3. Mat jais munfasil. 4. Mat arid li sukun. 5. Mat iwat. 6. Mat lain. 7. Mat lazim khilfi mukhaffaf. 8. Mat lazim khilmi musakol. 9. Mat lazim harfi mukhaffaf. Dan 10. Mat lazim harfi musakol. Nah, apa pengertian dari masing-masing? Yuk kita bersama-sama belajar tentang mat. 1. Mat tobi'i. Mat tobi'i yaitu apabila ada 1. Alif yang disukun didahului fathah. 2. Wawu yang disukun didahului dhammah. 3. Ya yang disukun didahului kasroh. Nah, adapun cara membacanya adalah dengan memanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Baik, kita akan latihan contoh. Kalimat pertama, ghairil maghdubi. Maghdubi dotnya di dhammah, sedangkan setelahnya ada wawu yang disukun. Maka harus dibaca panjang 2 harokat karena ini termasuk mat tobi'i. Ghairil maghdubi adalah bacaan mat tobi'i. Kemudian kalimat yang kedua, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu yaitu ada alif yang disukun yang sebelumnya ada fathah, ya yang di fathah. Iyyaka na'budu dibaca panjang 2 harokat karena dia adalah mat tobi'i. Ada wawu, ada alif yang disukun, sebelumnya ada
fathah. Nah, kita lanjutkan pada kalimat contoh yang ketiga. Alladzina an'amta, alladzina an'amta. Pada kata alladzina ada ya sukun yang sebelumnya ada kasroh, yaitu zi, huruf zal yang dikasroh, maka zi-nya dibaca panjang 2 harokat karena ini termasuk juga mad tabi'i. Nah, baik, kita akan mengulang contoh membacanya. Ghairil maghdubi, mad tabi'i. Iyyaka na'budu, mad tabi'i. Alladzina an'amta, juga mad tabi'i. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah apabila ada huruf mad alif, wawu, ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata, yaitu apabila ada huruf mad alif, wawu, ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Adapun cara membacanya adalah dengan memanjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Baik, kita akan mencoba contoh di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa, lihat untuk huruf yang diberi warna. Jaa adalah ada hamzah tapi didahului oleh alif, dan jaa adalah satu kata, maka ja-nya dibaca panjang 5 harokat. Ini disebut dengan mad wajib muttasil. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. Asyidda'u 'alal kuffari. Nah, asyidda'u adalah satu kata. Nah, ada di sana ada hamzah yang sebelumnya didahului oleh huruf alif, maka da-nya dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Asyidda'u 'alal kuffari. Nah, itu contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan pada contoh kalimat yang ketiga. Ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Kata sitai di sana ada hamzah yang didahului oleh alif atau dalam satu kata, maka ta-nya dibaca panjang 5 harokat. Nah, itu adalah contoh mad wajib muttasil. Baik, kita akan mencoba membaca kembali contoh di atas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalimat yang kedua. Asyidda'u 'alal kuffari. Kalimat yang ketiga. Ila fihim rihlatas syita'i wassoif. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pada mad yang ketiga. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu apabila ada huruf mad alif, wawu, ya bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Saya ulang. Mad jaiz munfasil yaitu apabila ada huruf mad alif, wawu, ya bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Adapun cara membacanya adalah dengan memanjangkan 5 harokat atau 5 ketukan.
tetapi boleh juga dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Baiklah, kita akan lihat contohnya. Fi ahsani taqwim. Fi adalah kata yang berdiri sendiri, ahsani juga satu kata yang berdiri sendiri. Jadi, tapi di sana ada pertemuan antara hamzah dengan huruf mat, yaitu ya yang disukun. Fi ahsani yang diberi warna itu, dan itu adalah huruf mat jaiz munfasil, yaitu huruf mat alif yang bertemu dengan ya yang berharokat sukun, tetapi tidak dalam satu kata. Nah, baik, kita akan lanjut pada contoh yang kedua. Alladzi at'amahum. Alladzi adalah kata yang berdiri sendiri, at'amahum juga kata yang berdiri sendiri. Kemudian di antara dua kata itu ada alif, yaitu huruf mat, at'amahum, tapi sebelumnya didahului oleh ya yang disukun, yaitu huruf mat. Jadi alladzi boleh dibaca panjang 5 harokat atau 2 harokat, karena ini termasuk mat jaiz munfasil. Nah, contoh yang ketiga. Hadza ifkun qadimun. Hadza satu kata, ifkun juga satu kata, tapi di antara mereka ada huruf mat alif yang sebelumnya juga didahului oleh alif, maka ini disebut dengan mat jaiz munfasil. Nah, demikian, kita lanjutkan. Mat yang keempat adalah mat arid li sukun. Mat arid li sukun adalah apabila huruf mat alif, wawu, dan ya bertemu dengan sukun yang terjadi karena wakof atau berhenti. Tetapi jika diwasolkan atau disambung dan tidak berhenti, maka tetap sebagai mat tobi'i. Saya ulang, yaitu mat arid li sukun apabila huruf mat alif, wawu, dan ya bertemu dengan sukun yang terjadi karena wakof atau berhenti. Adapun cara membacanya boleh 3 macam, pendek atau 2 ketukan, sedang 4 ketukan, atau panjang 6 ketukan. Boleh 2, boleh 4, atau boleh 6 ketukan. Contoh pada kalimat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 6 harokat atau 6 ketukan, di mana yaitu pada ada huruf mat ya sukun yang bertemu dengan huruf mim yang juga kita hentikan. Jadi dibaca panjang 6 harokat juga boleh. Jadi ada ya yang disukun, kemudian bertemu dengan huruf mim yang kita wakofkan. Jadi ini disebut dengan mat arid li sukun. Baik, agar lebih jelas kita masuk pada kalimat yang kedua. Malikin nas. Boleh dibaca 2, 4, atau 6. Nah, di mana letaknya? Yaitu ada alif nas, ada alif yang kemudian bertemu dengan huruf sin yang kita wakofkan, maka dibaca mat arid li sukun. Boleh 2, boleh 4, atau boleh 6. Kemudian kalimat yang ketiga, la a'budu ma ta'budun. Nah, pada
kata ta'buduna, di mana wawu sukun sebelumnya ada setelahnya ada nun yang kita wakofkan. Ma ta'budun, ada wawu sukun, kemudian nunnya kita wakofkan atau kita hentikan, biasanya di akhir kalimat. Maka ini disebut dengan mad arid lisukun atau dibaca panjang. Yang kelima adalah mad iwad. Mad iwad yaitu apabila ada fathah tanwin pada akhir ayat atau kata yang diwakofkan, yaitu selain tak marbutoh. Saya ulang, yaitu mad iwad, ada fathah tanwin pada akhir ayat atau kata yang diwakofkan selain tak marbutoh. Adapun cara membacanya adalah dengan memanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Agar lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Fal muriyati qodha. Qodha dibaca panjang 2 harokat karena ini adalah termasuk mad iwad. Contoh kalimat yang kedua, innahu kana tawwaba. Tawwaba, ba-nya dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan karena mad iwad. Contoh kalimat yang ketiga, wal adiyati dobha. Wal adiyati dobha. Dobha, haknya dibaca panjang 2 harokat karena termasuk mad iwad. Nomor 6 adalah mad lain. Mad lain adalah ada wawu atau ya sukun, wawu atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Saya ulang, mad lain adalah apabila ada wawu atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Nah, cara membacanya adalah 1. Bila bertemu wakof, maka boleh dibaca panjang 2, 4, atau 6 ketukan. Bila tidak dihentikan membacanya atau diwasolkan, maka tidak boleh dibaca panjang. Oke, baik, agar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Kalimat pertama kita akan wakofkan. Li'ila fi Quraisy. Huruf shin dari kata Quraisy kita wakofkan sehingga kita baca panjang Quraisy atau huruf matnya kita baca 6 harokat. Sekali lagi, li'ila fi Quraisy. Boleh 2, boleh 4, atau boleh 6 ketukan karena kita wakofkan. Tapi kalau kita wasolkan atau kita teruskan, misalkan, maka tidak boleh dibaca panjang. Contoh, li'ila fi Quraisyin ila fihim al-ayah. Tadi dibaca pendek apabila diwasolkan. Nah, pada kalimat yang kedua kita akan coba lagi. Kita akan coba wakofkan pada akhir kalimat. Min khauf. Min khauf boleh dibaca panjang 2, 4, ataupun 6 karena kita wakofkan. Nah, kemudian kalau tidak diwakofkan maka harus min khaufin
dibaca pendek, tidak boleh dipanjangkan. Oke, kita lihat pada kalimat contoh yang ketiga. Robba hadzal bait. Al-bait ini kita panjangkan 2, 4 atau 6 boleh, karena kita wakofkan atau kita berhenti di situ. Tapi kalau dia dibaca wasol atau teruskan, maka dibaca pendek. Robba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Nah, seperti itu contohnya. Mim baiti, Robba hadzal baiti. Kalau itu dibaca wasol. Nah, sekali lagi, yuk kita wakofkan di akhir kalimat. Kita baca sekali lagi. Li ilafi Quraisy min khauf Robba hadzal bait. Nah, ini contoh mat lain. Kita akan lanjutkan. Nomor 7, mat lazim khilmi mukhaffaf, yaitu mat tobi'i yang bertemu dengan huruf sukun tetapi tidak bertasdid dalam satu kata, yaitu mat tobi'i yang bertemu dengan huruf sukun tetapi tidak bertasdid dalam satu kata. Adapun cara membacanya adalah dengan memanjangkan 6 harokat. Dengan memanjangkan 6 harokat. Baik, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana. Itu cara membacanya pada kalimat yang diwarnai. Kita ulang. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Baik, pada kalimat yang kedua juga sama bacanya. Al-ana wa qad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, di awal kalimat itulah contoh mat lazim hilfi mukhaffaf. Yang kedelapan, mat lazim hilmi musakol, yaitu bertemunya huruf mat, alif, wawu, dan ya dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Saya ulang, bertemunya huruf mat, alif, wawu, ya dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Adapun cara membacanya adalah dengan memanjangkan 6 harokat. Kita lihat contohnya. Mudhammatani. Saya ulang. Mudhammatani. Hanya dibaca panjang 6 harokat karena ada bertemu dengan huruf mim yang bertasdid dalam satu kata. Nah, kedua, contoh yang paling mudah yaitu akhir dari Quran surat Al-Fatihah. Waladdallin. Waladdallin. Dotnya dibaca panjang 6 harokat karena bertemu dengan huruf lam yang bertasdid dalam satu kata. Nah, di sana ada do-nya, ada mat, yaitu huruf alif. Nah, contoh yang ketiga. Was-soffati soffa. Shotnya dibaca panjang 6 harokat karena ada alif atau huruf mat yang bertemu dengan huruf fa yang bertasdid dalam satu kata. Itu adalah mat lazim khilmi musakol. 9. Mat lazim harfi mukhaffaf, yaitu
Huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka surat atau fawatihus suwar adalah seperti mat tobi'i, yakni dengan memanjangkan 2 harokat. Huruf-hurufnya ada 5, yaitu ro, ha, to, ya, dan ha. Contoh, Yasin. Ya itu adalah termasuk mat lazim harfi mukhafaf. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ha, ya adalah mat lazim harfi mukhafaf dipanjangkan 2 harokat. 10. Mat lazim harfi musakol, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka surat atau fawatihus suwar. Adapun cara membacanya adalah dengan memanjangkan 6 harokat. Huruf-hurufnya ada 8, yaitu mim, kaf, lam, sin, ain, shod, qaf, dan nun. Nah, perhatikan contoh berikut yang mungkin sudah sering kita baca. Alif lam mim. Saya ulang. Alif lam mim. Berikutnya nun wal qalam. Berikutnya ain sin qaf. Nah, itulah bacaan mat lazim harfi musakol. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, yaitu mengenal tanda-tanda wakof. Baik, tanda pertama yaitu mim kecil. Maknanya henti. Contohnya, fal mudabbirati amro yauma tarjufur rajifah. Nah, di sana ada mim kecil amro, maka dia harus berhenti. Kemudian tanda yang kedua yaitu jim kecil. Maknanya kita boleh berhenti dan juga boleh terus. Contoh, kita akan berhenti. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Contoh, diteruskan. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tanda yang selanjutnya adalah shod lam. Maknanya lebih baik diteruskan. Contoh, kalla la yumbadzanna fil hutomah. Kalla ada shod lam kecil di atas, maka lebih baik diteruskan. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah lam alif. Maknanya wajib diteruskan. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tanda selanjutnya adalah qaf lam. Maknanya lebih baik berhenti. Contoh, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Selanjutnya adalah tanda 2.3 kecil. Artinya kita boleh berhenti di salah satu titik 3. Contoh, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Pelajaran kita selanjutnya adalah mengenai saktah, yaitu berhenti sejenak memutuskan suara selama 2 harokat
tanpa bernafas. Nah, untuk saktah terdapat dalam 4 tempat, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iwaja qayyima. Nah, pada saat di tengah-tengah saktah itulah kita berhenti dan tidak bernafas selama 2 harokat. Selanjutnya ada di Quran surat Yasin ayat 52. Mimmarqadina hadza ma wa'adar rahman. Nah, kita juga harus berhenti di situ. Quran surat Al-Qayyimah ayat 27. Wa qila man raqin. Ada saktah di situ, kita juga akan berhenti. Dan yang terakhir di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, demikian pelajaran tajwid kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.